Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya untuk kita bersama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk mengawali pekan kerja kita dalam minggu ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan udara yang segar, sehingga kami boleh bersiap untuk melayani-Mu di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Pagi ini Tuhan, kami mau mendasari pelayanan kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, memberikan hikmat dan pengertian untuk kami, sehingga kami boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati sesuai apa yang Kau kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Civitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Pagi hari ini saya kembali diberi tugas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bersama melayani di rumah sakit ini. Tema kita hari ini adalah rendah hati, awal hikmat. Nats saya ambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebijakan atau kearifan. Ada juga yang mengatakan bahwa hikmat adalah penggunaan pengetahuan secara benar. Dalam rohani, hikmat adalah pengetahuan tentang apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Dengan kata lain, adanya pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah, adanya cara pandang dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hikmat merupakan karunia yang boleh dan bisa dimiliki oleh manusia, tetapi tidak semua manusia memilikinya. Tidak semua manusia memilikinya. Buktinya, banyak orang gagal, banyak orang kecewa di dalam hidupnya, di akhir hidupnya, padahal mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki pengetahuan, memiliki segala yang dia harapkan ketika hidup di dunia. Tapi karena tidak adanya hikmat, maka banyak orang yang tidak tahu apa yang mau Allah lakukan di dalam hidup mereka. Mereka mengakhirinya dengan keputusasaan, dengan kegagalan, dengan kekecewaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat bukan hanya merupakan bagian yang baik dalam hidup kita, tapi hikmat merupakan bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi hikmat adalah bagian yang terpenting di dalam setiap kehidupan umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 yang menjadi bacaan kita tadi, dikatakan di sana, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memiliki hikmat, Allah yang memiliki hikmat. Perlu ada proses meminta untuk mendapatkan hikmat. Perlu adanya kerendahan hati untuk mendapatkan hikmat, untuk memperoleh hikmat Tuhan.
Maksudnya kerendahan hati di sini adalah adanya pengakuan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Pengakuan bahwa Tuhan yang memiliki otoritas di dalam hidup kita. Pengakuan bahwa kita manusia memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan, memiliki banyak hal yang mana manusia tidak bisa memenuhi segala keinginannya sendiri, tetapi ada kuasa yang lebih besar dari situ, yaitu kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan sekali lagi berkuasa atas hidup kita. Kita boleh memiliki ilmu pengetahuan, kita boleh memiliki kepandaian, kita boleh memiliki segalanya secara akademisi, secara kekayaan, secara jabatan, kita boleh memiliki segalanya, tetapi tanpa hikmat Tuhan semua akan mengecewakan, semua akan sia-sia, semua akan gagal. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini, rendah hati adalah awal dari hikmat. Mulailah dengan kerendah hatian di hadapan Tuhan. Mulailah dengan pengakuan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Mulailah meminta kepada Tuhan untuk hikmat, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan dari kerendahan hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, luar biasa efek dari hikmat ini, luar biasa hasil dari hikmat yang Tuhan berikan ini. Kita masih ingat dengan kisah Yusuf, seorang budak, seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak, tetapi karena hikmat Tuhan dia menjadi orang yang penting, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang disegani karena hikmat. Karena hikmat juga Daud menjadi pemimpin. Karena hikmat juga seorang pemuda namanya Daniel juga dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Karena hikmat Salomo mampu mengatur jutaan umat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat Tuhan itu penting, bahkan terpenting di dalam hidup kita. Oleh karena itu, milikilah hikmat dan awalilah dengan kerendahan hati. Mari kita bersama menyatukan hati kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan memohon supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita, sehingga ketika kita menggunakan setiap ilmu kita, setiap keterampilan kita, setiap apa yang kita miliki menjadi berkat bagi sesama kita. Rendah hati awal dari hikmat, dan hikmat adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kembali kami mencari hikmat Tuhan, untuk kami kembali merenungkan akan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin heran di hadapan Tuhan, untuk kami memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk kami selalu tidak mementingkan keakuan kami di hadapan Tuhan, namun kami menyadari bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Berikan kerendahan hati buat kami Tuhan sekali lagi, supaya kami boleh mendapatkan hikmat-Mu. Kami serahkan untuk pelayanan kami selanjutnya dalam tangan kasih Tuhan. Jadikan kami berkat bagi sesama kami, dan kami semakin heran di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Tuhan memberkati.